Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam semangat membangun desa. Kembali berjumpa dengan channel Merdesa. Channel yang bicara tentang desa, tentang pemerintahan desa, dan tentunya tentang masyarakat desa. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah masalah yang selama ini sering menyita perhatian kita, terutama kita yang sering bermedia sosial, di mana sering media sosial digunakan atau dimanfaatkan oleh warga kita, warga desa, untuk menyampaikan unek-unek mereka, menyampaikan aspirasi mereka, atau terkadang menjadi sarana untuk protes terhadap mungkin kebijakan, mungkin keadaan di desa mereka terkait dengan rusaknya sarana prasarana yang ada di desa mereka. Untuk memperjelas gambaran kita akan saksikan cuplikan ataupun potongan daripada postingan-postingan yang ada di media sosial terkait dengan protes, urun rembuk, saran, usulan dari warga desa atas keadaan sarana prasarana atau kebijakan atau yang terkait dengan kewenangan pemerintah desa. Kita saksikan. Setelah menyaksikan potongan daripada postingan di beberapa media sosial, kebanyakan di media sosial Facebook, karena Facebook merupakan media sosial yang bisa dikatakan lebih awal hadir daripada media sosial platform lainnya semacam TikTok, Snack Video, atau Instagram, dan sebagainya. Facebook juga lebih familiar, lebih dikenal oleh kalangan masyarakat bawah. Terbanyak di postingan tadi, apabila kita saksikan, adalah protes masyarakat terhadap kerusakan yang ada pada sarana prasarana desa. Entah itu jalan raya, entah itu saluran irigasi yang ada di desa mereka. Terkadang bahasa yang disampaikan santun dan bijak, akan tetapi tak sedikit karena begitu leluasanya mereka menyampaikan kata-kata lewat jari jemari mereka, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang membatasi, maka kalimat-kalimat yang tertulis kadang cenderung tidak sopan, keras, dan begitu menyerang. Nah, sebelum protes, saran, atau teguran itu kita sampaikan, seyogyanya kita harus memahami, paling tidak mengerti, sebenarnya sarana prasarana yang kita maksudkan, sarana prasarana infrastruktur yang kita usulkan atau kita proteskan tadi, sebenarnya adalah wewenang siapa. Aset-aset tadi sebenarnya tanggung jawab siapa. Infrastruktur tadi sebenarnya milik siapa. Ini yang pertama. Karena sesungguhnya tanpa kita sadari, banyak aset,
banyak sarana prasarana yang ada di desa kita belum tentu kewenangan pemerintah desa. Atau dalam hal ini kita lazim untuk menyebutnya sebagai tanggung jawab kewenangan kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa kita. Belum tentu ternyata. Sebagai contoh jalan raya, ada jalan desa, ada jalan poros desa, ada jalan kabupaten, provinsi, bahkan jalan nasional. Dari nama-namanya saja, paling tidak kita tahu kalau jalan desa berarti wewenang dan tanggung jawab desa. Untuk membuatnya, untuk mengelolanya, untuk memperbaikinya bila rusak. Demikian juga dengan jalan kabupaten, berarti kabupaten yang berwenang, jalan provinsi, provinsilah yang bertanggung jawab. Sedang kalau jalan nasional, maka pemerintah pusatlah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengurusinya. Juga gedung-gedung yang ada di desa kita. Poliklinik desa, mungkin balai desa. Lalu ada juga puskesmas pembantu. Yang sering menjadi tanda tanya adalah puskesmas pembantu. Kalau poliklinik desa tentu kita akan dapat menyimpulkan dengan mudah bahwa itu adalah milik desa. Oke, puskesmas pembantu. Ternyata ini adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan. Dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dengan Dinas Kesehatan terkait. Nah, yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat bawah karena ketidaktahuan mereka dan juga kurangnya sosialisasi kepada mereka adalah pengairan. Yang ternyata pengairan ini sangat-sangat begitu beragam. Ada saluran milik desa, yaitu saluran irigasi yang mengairi sawah-sawah internal di desa mereka. Ada saluran tersier yang merupakan wewenang daripada PU atau Dinas Pengairan Kabupaten. Ada juga saluran air yang mengairi dengan luasan wilayah tertentu antar desa, antar kecamatan yang merupakan kewenangan dari balai sungai, biasanya antar kabupaten. Lebih luas lagi, semisal pengairan yang mengairi antar kabupaten, bahkan beberapa kabupaten dalam satu provinsi, itu kita mengenal dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Maka untuk pengairan ini sangat-sangat perlu dicermati. Sebenarnya kewenangan siapa? Nah, yang sering saluran air yang ada di desa kita, apabila itu milik desa, dapat segera disikapi apabila terjadi kerusakan. Yang sering sarana prasarana pengairan milik provinsi atau milik pusat yang ada di desa kita kadang rusak, pelaporannya kurang terkoordinasi, maka perbaikan juga terbengkelai. Ini sering menjadi perdebatan sehingga masyarakat akan protes kepada desa, sedang desa atas ketidaktahuannya juga kadang bingung akan bicara dengan siapa.
Maka kawan-kawan warga desa dimanapun Anda berada, setelah melihat video ini, harapan saya, harapan kami, para penggiat desa, agar kawan-kawan kita semua terpahamkan bahwa sarana prasarana infrastruktur yang ada di desa belum tentu semuanya adalah tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang desa. Hingga ketika kita jumpai sarana prasarana atau infrastruktur yang rusak, yang terbengkelai, yang wajib kita lakukan pertama kali adalah menanyakan sebenarnya aset siapa. Itu satu. Kedua, kewenangan siapa atas aset tersebut. Karena ternyata ada juga aset milik pemerintah di atasnya yang sudah dilimpahkan kewenangan untuk mengelolanya, untuk memperbaikinya, atau bahkan untuk menghapusnya, membongkarnya bila perlu kepada pemerintahan yang ada di bawahnya, semisal pemerintah desa. Jadi setelah kita tanyakan aset milik siapa, pertanyaan kedua adalah kewenangan siapa. Setelah kita paham kedua hal tersebut, barulah kita lakukan pengusulan, saran, ataupun protes ke pihak terkait. Sehingga usulan, saran, dan protes tadi tidak salah sasaran. Jangan sampai kita sudah teriak-teriak dengan keras di sebuah rapat, di sebuah musyawarah desa, atau level lebih tinggi di musyawarah pembangunan kecamatan, musrembangcam, atau musrembangkap. Ternyata yang kita proteskan, yang kita sampaikan salah sasaran. Yang sering di level desa, kepala desa menjadi sasaran empuk dari kemarahan warganya. Sudah teriak keras-keras memprotes kepala desanya, atau mengeluarkan kata-kata keras di media sosial, dikomen oleh banyak pihak karena media sosial sangat-sangat luas jangkauannya. Ternyata aset tersebut bukan kewenangan daripada desa. Semoga dengan video ini teman-teman desa, kawan-kawan desa terpahamkan agar tak dini dan prematur dalam melontarkan protes keras terhadap kerusakan sarana prasarana yang ada. Sebelum mengetahui kewenangan atas sarana prasarana tersebut. Apabila isi video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, mungkin urun rembuk saran, atau diskusi, atau masalah lain yang sekiranya nanti bisa kita bahas di video channel Merdesa berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat untuk membangun desa. Salam Merdesa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making